Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak selalu sehat semua. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan selalu berolahraga. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali. Sebelum kita belajar, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita akan belajar kembali di tema yang kedua, yaitu bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Wow, indah sekali pantainya. Subhanallah. Innallaha jamilu yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Teman-teman, kemarin aku berwisata bersama keluargaku. Dan di sana kulihat ada air, ada pasir, ada perahu, ada karang, ada benda-benda yang lainnya juga. Nah, sekarang kita akan menceritakan gambar tentang keragaman benda. Kamu dapat membuat cerita tentang keragaman benda dengan mengamati gambar yang disajikan. Ketika mengamati gambar, perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, benda yang dilihat. Kemudian ciri-ciri benda itu. Lalu wujud benda itu apa dan kegunaan benda. Lalu kita ceritakan supaya lebih jelas dengan menunjukkan benda itu. Nah, kemarin minggu lalu sudah mengumpulkan tugas menceritakan benda dan kegunaannya. Bagi yang belum, silahkan kalian mencari benda yang ada di sekitar kalian, kemudian sebutkan ciri-ciri benda itu dan kegunaan benda itu. Misalnya, contoh di sini ada segelas air. Nah, benda ini termasuk benda cair. Benda cair ini akan selalu mengikuti wadahnya. Kegunaan benda cair ini digunakan untuk minum, untuk menghilangkan haus, dan banyak sekali kegunaan air. Lalu di sini ada juga kapal nelayan, ada perahu. Nah, perahu di sini termasuk benda padat. Kegunaannya untuk menghantarkan nelayan ini mencari ikan, atau bisa disebut juga sebagai alat transportasi nelayan untuk mencari ikan. Lalu berikutnya, nah di sini ada cangkang kerang yang bisa digunakan untuk berbagai pernak-pernik atau juga digunakan sebagai hiasan. Ini juga termasuk benda padat. Berikutnya, kita akan menghitung hasil pembagian dengan 1. Bagaimana sifat pembagian dengan bilangan 1? Kita perhatikan contoh berikut. Arif memiliki 4 kelereng. Arif membaginya pada Bayu. Berapa kelereng yang diterima Bayu? Nah, dapat kita tulis dengan 4 dibagi 1 sama dengan titik-titik. Nah, di sini 4 dikurangi 1, 3 dikurangi 1 sama dengan 2, dikurangi 1 lagi, masih ada 1, dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita hitung angka 1-nya ada berapa kali? Ada 4 kali pengurangannya. Nah, baru hasilnya 0. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4. Jadi kelereng yang diterima Bayu adalah
4. Kesimpulannya, jika suatu bilangan dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Lalu berikutnya, menghitung hasil pembagian dengan bilangan itu sendiri. Bagaimana sifat pembagian dengan bilangan itu sendiri? Kita lihat contohnya ya. Alia memiliki 4 gelang. Alia membagikan kepada Irma, Dea, Syafa, dan Raisya. Berapa masing-masing gelang yang mereka terima? Nah, dapat kita tulis 4 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Nah, 4 di sini kita kurangi 4. 4 kurangi 4 sama dengan 0. Jadi, ada 1 kali pengurangan sudah mendapatkan hasil 0. Berarti 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi, yang mereka terima masing-masing adalah 1. Kesimpulannya, jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Gampang ya? Oke. Baik, kita akan menghias dari bahan alam. Bahan alam dapat dimanfaatkan menjadi hiasan. Bahan alam yang biasa digunakan seperti daun, biji-bijian, ranting, dan juga cangkang kerang. Nah, nanti anak-anak siapkan kardus, lem, dan gunting. Nah, jadilah seperti ini. Kardus digunting sesuai yang kalian kehendaki, lalu di pinggir-pinggirnya ini, di tepinya, ditempeli dengan cangkang kerang. Maka jadilah hiasan bingkai foto yang menggunakan cangkang kerang. Indah kan? Nah, lalu berikutnya kita akan membuat pertanyaan tentang keragaman benda. Keragaman benda dapat diketahui melalui pengamatan gambar dan teks cerita. Setelah membaca teks, kita juga dapat membuat pertanyaan. Ingat kembali penggunaan kata tanya yang sesuai. Ayo, masih ingat kan kata tanya yang sesuai? Kata tanya itu apa saja toh? Kata tanya ada apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, nanti gunakan kata tanya untuk membuat kalimat. Lalu berikutnya kita akan berwisata di Kawah Putih. Di Kawah Putih, di tempat wisata, terdapat aturan. Di tempat umum, itu ada aturannya. Kita harus mentaati aturan yang berlaku. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah aturan-aturan yang ada di Kawah Putih. Nah, nanti bisa kita baca bersama-sama ya. Kita lihat aturan yang ada di sini. Nah, aturan yang ada di sini tidak jauh berbeda dengan aturan kita di rumah ya. Ada kan yang sama aturan di rumah? Nah, mengapa kita harus mematuhi aturan? Aturan harus kita patuhi supaya ketika kita di tempat wisata, kita bisa nyaman. Tempat wisata juga bersih, tidak mengganggu pengunjung yang lain. Nah, aturan-aturan di sini tidak jauh berbeda dengan aturan di rumah. Ya, di antaranya seperti membuang sampah pada tempatnya. Dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan. Kemudian ada juga menjaga barang-barang agar tidak rusak. Menjaga barang-barang agar tetap bersih dan indah. Nah, ini dimanapun kita berada harus selalu mematuhi aturan.
Lalu berikutnya kita akan membuat kalimat tentang keragaman benda. Kata dapat kita buat menjadi kalimat. Nah, sebelum membuat kalimat, ketahuilah makna kata terlebih dahulu. Misalnya, di sini ada kata jungkat-jungkit. Lalu ada kata bangku. Kata jungkat-jungkit memiliki makna mainan bergerak-gerak turun naik. Lalu kata bangku memiliki makna benda untuk tempat duduk. Lalu jika dibuat kalimat dengan menggunakan kata-kata tadi sebagai berikut. Di taman bermain terdapat ayunan dan jungkat-jungkit. Setelah lelah bermain, Ida beristirahat di bangku taman. Nah, kalau kata-kata sudah kita ketahui maknanya, kita akan mudah membuat kalimat. Lalu, coba cari makna dari kata berikut. Lalu buatlah kalimat. Di sini ada kata taman dan ada kata wisata. Nanti anak-anak mencari artinya, maknanya, lalu buatlah kalimat ya. Oke, berikutnya kita akan belajar menggunakan bahan alam untuk membuat hiasan. Karya kerajinan dapat dibuat dari bahan alam dengan cara menempel. Selain bahan alam, kamu bisa memanfaatkan barang bekas seperti tempat tisu yang dihiasi dengan bahan alam. Nah, misalnya di sini ada tempat tisu yang seperti ini. Ini adalah tempat tisu yang dihiasi dengan bunga-bunga kering. Lalu berikutnya, tempat tisu yang lain. Nah, seperti ini. Ini adalah memanfaatkan, bisa dengan menggunakan daun-daun kering, juga bisa dengan menggunakan bunga kering. Nah, kalau tempat tisu ini bahan alam yang digunakan misalnya daun dan juga bisa menggunakan bunga kering. Lalu barang bekas yang digunakan misalnya kotak sepatu bekas. Nah, di sini kotak ini adalah kotak sepatu bekas yang lalu berikutnya kita hias dengan daun-daunan yang sudah dikeringkan. Indah kan? Berikutnya kita akan menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Pembagian 3 bilangan dilakukan secara berurutan. Lihat contohnya. 36 dibagi 4 dibagi 3. Nah, ini pembagian 3 bilangan. Sama dengan titik-titik. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah 36 dibagi 4. Ya, bilangan yang pertama dibagi bilangan yang kedua. Kita tulis dulu di sini. 36 dibagi 4, ya. Ini dapat digunakan dengan pengurangan berulang. Hasilnya sama dengan 9. Lalu, hasil dari bilangan pertama dan bilangan kedua ini kita bagi lagi dengan bilangan yang ketiga. Nah, dapat kita tulis 9 dibagi 3 sama dengan 3. Gampang ya? Nah, cara melakukan pembagian itu perhatikan. Hitunglah pembagian bilangan pertama dan kedua. Lalu hasil pembagian kemudian dibagi lagi dengan bilangan ketiga. Lalu berikutnya, misalnya contoh
Bu guru membagikan 24 kertas kepada 3 kelompok siswa. Kertas tersebut dibagi lagi kepada 2 anggota kelompoknya. Berapa lembar kertas yang diterima setiap anggota kelompok? Nah, di sini penyelesaiannya adalah Bu guru membagikan 24 kertas, berarti 24 dibagi 3, lalu dibagi 2. Sama dengan titik-titik. Langkah yang pertama yaitu 24 dibagi 3 sama dengan 8. Hasil dari pembagian pertama kemudian dibagi dengan bilangan berikutnya, bilangan yang ketiga. Hasilnya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi, kertas yang diterima oleh setiap anggota kelompok adalah 4 lembar. Demikian tadi pembelajaran